Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kunjuk datang denganipun para alim, para ulama ingkang sanget-sanget kula hormati, para pilih sepuh lan sesepuh ing wewengkon mriki ingkang dahat kula beteni, ugi bapak saha ibu ingkang kepareng rawuh wonten ing majelis menika ingkang kula hormati, khususipun dumateng denganipun Bapak Sahlan sekalian ingkang kula hormati. Kula ing mriki kepareng makili minangka sulih sarira talanging basa saking kata kula sepuh jenenganipun Bapak Haji Muhammad Hidayat sekalian. Namun saderengipun kula matur, monggo hadirin hadirat sedayanipun kawula dherekaken muji syukur wonten rasa dalem Allah Subhanahu wa taala awit sedaya nek paprinipun ingkang kathah sanget dumateng kita sedaya ingkang pantes kita syukuri ing wekdal menika. Ugi kula sak keluarga ingkang mangke insyaallah kula kenalaken setunggal-setunggal awit sekedhik cacaipun ingkang lumampah saking provinsi daerah istimewa Yogyakarta lajeng tumuju provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, provinsi Banten, provinsi Lampung lan berputar-putar wonten sekitar mriki. Nggih, sowan kula mriki pinaringan wilujeng lan jarakan dereng wonten ingkang ngapal wilayah mriki. Ning kersanipun Allah dumugi menika pantes kula syukuri awet doa lan restu dengan sedaya. Nika ingkang sepindah ingkang nomor kalih jenenganipun Roko Mas Haji Muhammad Hidayat sekali ibu ing dinten menika awet bongbong ing manah boten saged matur piyambak pramila makelaken dhateng kawula supados masrahaken pinanganten kakung ingkang sesilih anak Mas Rahmat Ibnu Sina sarjana ekonomi akuntansi, putra kakungipun Bapak Haji Muhammad Hidayat sekalian ingkang pidalem wonten Pranggen Sinduhadi Kabupaten Sleman, Ngayogyakarta. Ingkang nomor kalih mawantu-wantu Bapak Hidayat sekalian nyuwun dumateng Bapak Sahlan mugi-mugi urunan kula kakung menika inggih Mas Rahmat Ibnu Sina mangke kaijabaken wonten ing dal menika. Selajengipun kula sumanggaaken menawi badhe dipun acarani kados adat rupiah ingkang lumampah wonten wilayah mriki. Mangke kula namung nderek. Ingkang selajengipun mbok menawi mangke anak kula Ibnu Sina menika kantun kula tilar mangke kesanipun tentel. Mangke kula pasrahaken dengan Pak Sahlan supados dipun paringi pitutur ingkang sae-sae sinaosa manten sekalian menika sedaya sampun sarjana nami babagan bebrayan agung 0. Kula aturi paring pitutur ingkang sak sae-saepun kalau sumanggaaken panjenengan sekalian. Ingkang salajengipun menika kula sak rombongan saking Yogyakarta menika nggih menapa Pak nggih menika beto menapa-menapa ingkang mboten wonten kaosipun Pak menika nggih ala kadarnya kemawon. Inggih
menapa pisungsung kangge pengantin putri perhiasan ala kadaripun, pakaian menika werni-werni mboten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Awit pakaian menika dari ujung kepala sampai ujung kaki kula mboten saged matur mangke ndak klentu. Salajengipun ingkang nomor 3 pepesing mitrat abad rupiah menika kagem eyangipun pengantin putri ngaten kalih setel ngaten Pak. Lan sanes-sanesipun ingkang boten saged kula sebataken setunggal bapak setunggal. Ugi termasuk mangke ingkang kagem mahar utawi mas kawin kangge piranti ijab lan kabul. Salajengipun perlu kawula aturaken ingkang kepareng marak sowan wonten ngersa denganipun Bapak Sahlan sak keluarga menika ingkang tengah menika ingkang wekdal menika paling ganteng ponakan kula Rahmat Ibnu Sina sarjana ekonomi. Wekdal menika paling bagus Pak amargi manten kakung. Bagus nggih Pak Titik nggih Mas Sina nggih. Luwih bagus timbang nek meniki nggih. Mergo baju payu wis suwe. Ingkang sak kilanipun nek boten kula boten bingung nggih menika. Sampingipun kiri nggih menika menipun Roko Mas Haji Muhammad Hidayat. Nggih menika kengramanipun Mas Ibnu Sina. Salajengipun sampingipun Ibu Hajah Diana Hidayat menika kang ibunipun. Salajengipun ingkang ngagem pethak tasih kenya menika rayinipun Mas Rahmat Ibnu Sina, inggih menika Firda Mestia sarjana peternakan. Ingkang sandhingipun menika bulihipun manten kakung. Ingkang asma Ibu Hajah Trihananingsih saking Boyolali. Ingkang pojok menika kakungipun utawi garwanipun denipun Haji Harmanto saking Boyolali. Ingkang setunggal kula mboten semerep lenggahipun wonten pundi Bapak Sumantri. Pilot kula ingkang nderekaken ngantos dumugi tlatah mriki. Nika biasane sok menikmati alam wonten mriki Pak. Ningali kambangan utawi bebek ketika ronten sajaripun. Dados namung bulan kemawon kula padosi bulan. Kula mboten semerep anggenipun lenggah. Kula piyambak ingkang matur kepernah Bapak pamanipun Mas Rahmat Ibnu Sina. Namung sisian kula mboten saged sowan amargi tugas wonten kalih tugas negari kalian tugas tambahan MC momong cucu mboten saged sowan wonten ngersa dengan sami. MC momong cucu. Pramila kula nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun. Mbok bilih atur kawula sekaki semanten. Salajengipun kula minangka talanging basa Pak mbok bilih wonten atur kula ingkang kirang pas kirang ranani penggalih panjenengan sedaya kula saestu nyuwun agunging samudra kang sami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى في القرآن الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج عن الحديث kama hadirin para muhtaramin, para alim, para ulama yang dimuliakan Allah. Wabil khusus kepada Sayyidul Hajah Bapak
dan kepada pihak desa Bapak Haji Hidayat beserta ibu dan rombongan dari Kota Madya Yogyakarta yang saya hormati, dan kepada Bapak Kepala Desa Kertanegara beserta stafnya yang saya hormati, dan kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahullah, dan tak ketinggalan tak lupa kepada istimewa kedua calon mempelai putra dan putri yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi menjelang siang ini telah diberi beberapa kenikmatan, rahmat, taufik beserta hidayahnya, sehingga kita semua dapat hadir di dalam majlis yang penuh barokah ini dengan keadaan sihat dan afiat, tiada suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawatan wa salaman dan imaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah semoga tercurahkan kepada Habibullah khairul ummah, yaitu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah beliaulah diturunkan ke dunia ini kita semua mendapatkan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Ketiga kalinya disampaikan terima kasih banyak kepada Mudirul Bayan yang mana telah memberikan waktunya pada diri saya untuk memandu dengan jalannya akad nikah antara Rahmat Ibnu Sina dengan Titin Rusmawati. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dari itu, karena mengingat acara yang sangat padat ini, marilah kita langsungkan saja acara pernikahan ini. Maka sebelumnya kami adakan pemeriksaan antara calon mempelai putra dan mempelai putri. Adapun pemeriksaan NA dari desa Melati, desanya Melati, terus Sidoarjo, bukan Sidoarjo, Kabupaten Melati, Sleman. Dia sudah memenuhi syarat dan bisa dilaksanakan juga dari NA dari negara juga sudah memenuhi syarat sudah. Maka dari itu untuk selanjutnya saya mau bertanya kepada calon ketua mempelai ini, Saudara Rahmat Ibnu Sina, sudah berjalan berapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun berhubungan antara Titin Rusmawati? Satu tahun, lama ya. 1 tahun, alhamdulillah sampai sekarang baru bisa bertemu. Dari selama 1 tahun itu, Saudara Rahmat ada perjanjian dengan Titin. Misalkan nanti kamu setelah saya nikah mau saya berikan helikopter untuk berbulan madu di Jogja, misalkan itu ada. Tidak ada. Kalau ada, sudah bisa ada. Terus ini yang paling penting ini, dari nama lengkap dari Saudara Rahmat itu Rahmat atau Rohmat ya, pakai O ya. Ya, betul. Rahmat Ibnu Sina gitu ya, bukan ROCH itu ya. Olehnya nanti kalau pakai A atau nggak ada T-nya itu di ijazahnya pakai itu, nanti repot. Kamu harus
ngurus lagi buat surat nikahnya itu harus disamakan. Makanya di sebelumnya perlu kita disamakan antara ijazah dan surat nikahnya. Jadi kalau nanti dipergunakan tidak repot, kita perubah lagi. Terus saudara calon istri, betul, izin terus mawati itu, betul. Ya, izin terus mawati. Terus pertanyaan yang kedua, setelah rahmat Ibu Sina nanti setelah akad nikah bersedia membacakan syahadat, bersedia, dan saudara Titin minta dibacakan syahadat. Nah, maka seperti itu mohon ditandai tanda tangan persetujuan antara kedua calon dari saudara saudara mohon ditanda tangan. Saudara pertanyaan saya yang ketiga, yaitu saudari Titin Rusmawati mau minta mas kawin berapa dan berupa apa kepada Mas Rahmat Ibnu Sina. Apapun yang kita ingin dari Mas Sina saya terima, tapi kesepakatan dari kita berupa perangkat alat sholat dan uang senilai Rp1.762.000. Uang Rp1.762.010 kepada Mas Rahmat. Kira-kira sanggup permintaan dari Mbak Titin
Rusmawati minta mas kawinnya seperangkat alat sholat dan minta tambahan uang 1.762.010 rupiah. Sanggup? Sanggup. Kalau sanggup, coba keluarkan uangnya. Apa ada yang 10 rupiahnya itu? Ya, ini kepada saksi mohon diperiksa. Ini mungkin bertepatan pada dia menikah, ini tanggal 17 bulan 6 tahun 2010. Wah, betul ya contoh. Ini kan betul ya, nggak ada istilahnya nyebut, nggak perlu dikoreksi lagi. Insya Allah ini apa pas kawin bermanfaat kepada Mas Rahmat, mohon dikasihkan kepada Mbak Titin, silakan ambil di foto dan ini dulu dikasihkan. Terima kasih atas pemberian mas kawin yang telah disaksikan kepada dua saksi dan kedua dan semua penyaksi juga. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan mas kawin itu dari Mas Rahmat Ibu Zina bermanfaat di dunia wal akhirah, karena ini alat sholat, maka supaya dia selalu ingat pada yang maha kuasa. Nah, itu supaya membuka terus pada yang kuasa, supaya kita nanti dalam berkeluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, maka pemeriksaan sudah selesai. Saya mau bertanya kepada ini sudah dua saksi sudah siap, saksi harus yang mantap. Kalau dibilang kalau nanti saya memberikan sebelum sah ya katakan belum sah, kalau sudah sah katakan sah. Dan juga kepada Bapak Sahlan walinya, pada Bapak Sahlan mau dinyatakan sendiri atau mau dinyatakan? Bapak Basuni selaku P3N Sukanegara, anak saya perempuan Titin Rusmawati kau nikahkan dengan seorang pria, Rahmat Ibnu Zina bin Haji Muhammad Hidayat, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai 1.762.010. Demikian. Saya terima atas wakilnya pasangan. Insyaallah akan saya laksanakan atas wakil Bapak untuk menikahkan Bapak nama Titin Rusmawati dengan seorang laki-laki nama Rahmat Ibnu Zina. Maka sebelum kita
melaksanakan akad nikah, saya mohon kepada kedua mempelai sebelumnya membaca syahadat dan istighfar satu kali, syahadat satu kali dengan artinya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Astagfirullahaladzim. Innallaha Rasulullah Ghafurur Rahim. Maka untuk lebih afdolnya kita sama-sama membaca syahadat bersamaan. Olehnya kita kadang-kadang berbuat yang tidak disengaja, akhirnya kita menimbulkan hal yang keluar dari Islam. Maka itu mari sama-sama Bapak-bapak, Ibu-ibu, sama istri saya untuk sama-sama baca syahadat dan istighfar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Kepada rahmat Ibu Sina sudah aku minta penerimaan yang panjang atau yang pendek atau yang ringkas, dan sudah bisa. Coba dites dulu. Kan saya mengatakan spontan, kamu langsung sebut saja langsung saya bilang spontan. Yang tersebut baik. Nah, saya berikan dengan mas saja tersebut. Kontan. Sudah bisa. Apa? Maka kita laksanakan. Jadi yang kedua ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhar rajul hadza usika ya ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fajal mutakum. Angkah suka wa jawaz suka nama amal Allah subhanahu wa ta'ala fi min imsakin bil ma'ruf wa qafil ihsan. Hai saudara Rahmat Ibnu Sina bin Haji Muhammad Hidayat, saya nikahkan seorang perempuan nama Titin Rusmawati dengan engkau yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar 1.762.110 rupiah kontan. Saya terima nikahnya dengan mas kawinnya tersebut. Barakallahu laka wa baraka itu bahagia wajib akan khair wa sadaqan wa taqwa wa yarallahu khairu alayna wa sadaqan wa khairu amala wa Allahumma barkana fi ummina wa rizqina wa fi ummina rizqina wa fi auladana rabbana hab lana min ajrina furatan dan Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sinah Malik, sesudah pernikahan saya, Muhammad Ibnu Sina bin Muhammad Hidayat berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan
saya berdahulu. Saya bernama binti Musmawati binti Sahlan dengan baik mu'asar atau mu'asarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya membaca sihat tahlil atas istri. Sihat tahlil atas istri saya itu sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya, 1. meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, 2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya, 4. atau saya membiarkan atau mempedulikan istri atau tidak mempedulikan istri saya 6 bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwat itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid atau BKM pusat untuk keperluan ibadah sosial. Suami Rahmat Ibu Sinajah. atau dengan pembacaan syekh ta'lim, maka berakhirlah acara pernikahan ini yang kita sama-sama saksikan. Alhamdulillah awal sampai akhir tidak ada suatu halangan apapun, dan mohon doa itu kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, semoga kedua mempelai ini dalam menggayuh rumah tangga atau kehidupan yang baru menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberi putra putri yang soleh dan solehah berguna bagi agama, nusa dan bangsa kami. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah tadi acara-acaranya akad nikah yang telah kita pimpin. Mudah-mudahan apabila dalam pembicaraan atau dalam akad nikah tadi yang saya beri terdapat kekeliruan, kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, dari saya tak lupa hanyalah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tambahan, maka kepada Mas Rahmat di sini untuk menyerahkan cincin kepada Mbak Titin Musmawati. Kepadanya dipersilakan untuk yang memberikannya. Keduanya ini mungkin sama saling pakai memakaikan. Ya, mohon. Silakan pada Mas Rahmat untuk para kamera, mohon di kamera agar diperlihatkan supaya di kamera tahuan. Dan kepada saudara Titin untuk memakai kepada Mas Rahmat, tolong lihatkan. Anaknya ada tambahan simbolis kepada saudara Ibrina untuk memakaikan pada Mbak Titin Musmawati. Silahkan. Yang kedua benar. Pun makan mawar. Yang penting kamu syarat. Agak sedikit.
Boleh. Inilah acara salat miskin yang kita laksanakan. Semoga bermanfaat berkah di dunia wa dunia wal akhirah. Allahumma amin. Atas kemarin ibu jatuhi kemenang akan ini akan penanten. Allahumma ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah ala syamsuna badrun anta nurun wa nuri anta iksiru arwari anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, demikian tadi pelaksanaan ijab dan kabul dan sekaligus penyerahan cindera mata secara simbolis telah berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan ikatan pernikahan tadi kedua mempelai bisa menjalin rumah tangga yang sejahtera, mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita harapkan bersama. Allahumma amin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu temu pengantin kepada Bapak Sardi selaku pemandu temu pengantin.
atau besan yang terhormat sesepuh pemuka segala tenaga, mudah-mudahan apa yang kita berikan berjalan dengan baik tanpa suatu halangan apapun. Yang terhormat rombongan pengiring pengantin dari Yogyakarta yang kami sayangi, bapak-bapak hadirin yang saya hormati, yang bertemu mungkin 2 hari atau sehari semalam, mungkin sangat lelah dan lesu. Yang jelas jenis apa yang terjadi antara Jawa dengan Sumatera ini sekali perbedaan, banyak perbedaan, sangat jauh sekali. Dan harapan kita yang terutama tujuan daripada Seribu Hajah dan kedua besan ini telah terkabul, setiap kabulnya mudah-mudahan akan berjalan dengan baik dan kedua mempelai ini mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha dan berguna bangsa dan negara. Ini yang tujuan utama dari doa kita kepada dua mempelai. Saya pun selaku kepala desa tidak perlu panjang lebar. Apa yang kita harapkan ini mudah-mudahan Allah menghendaki. Dan tak perlu saya membanyakan kata, mungkin dari hal kata saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Khairi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Desa Sukanegara. Atas sambutannya kami ucapkan terima kasih. Nah, ini nanti sekaligus dilengkap dengan doa kepada Bapak Kiai Fuad Masruri kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikah wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni amma ba'd. Hadiratul muhtaramin, para alim, para ulama yang kami hormati, Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya yang kami hormati, Bapak Pembantu Penghulu yang kami hormati, Sahibul Hajat, Bapak Sahlan beserta keluarga yang kami hormati, Bapak Haji Muhammad Hidayat beserta ibu dan keluarga yang datang dari Sleman yang kami hormati, kedua pengantin Adinda Rahmat Ibnu Sina beserta istri, hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, pada hari ini dengan izin yang diberikan Allah, kita bersama dapat mengabulkan undangan Sahibul Hajat untuk ikut berbagi rasa bahagia ketika beliau oleh Allah diberikan kesempatan untuk mengantarkan putri tercinta menuju tatanan kehidupan berumah tangga. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, kesempatan yang sangat baik ini marilah kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk sedikit kita membicarakan apa yang dapat kita lakukan untuk menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sekaligus buat kita pengantin lawas, bagaimana kita sanggup dan mampu memupuk dan membina keharmonisan rumah tangga yang sudah kita bangun selama ini. Sesungguhnya kalau ada tausiah semacam ini akan banyak memberikan manfaat, tidak hanya kepada pengantin baru, tapi buat kita para pengantin lama yang sesungguhnya persoalan yang sudah banyak kita hadapi adalah buat kita pengantin lawas. Kalau buat Mas Rahmat dan Mbak Titin yang ijab dan kabul dilakukan pada hari ini, belum tampak persoalan yang mereka hadapi. Kalaupun mereka berdua harus duduk sampai sore, perut lapar tidak terasa, tenggorokan kering pun tidak dirasakan. Tapi bagaimana dengan kita pengantin lawas? Banyak persoalan-persoalan yang sudah dihadapi oleh kita. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang ingin kami sampaikan dalam waktu yang sangat terbatas ini akan memberikan manfaat pula bagi kita pengantin yang sudah lama membangun bahtera rumah tangga. Ketika pernikahan telah usai, ijab dan kabul sudah dilakukan, mengantarkan dua insan manusia resmi menjadi pasangan suami istri, sah menurut hukum agama dan peraturan pemerintah. Kemudian orang tua mengadakan walimah atau tasyakuran semacam ini. Satu pertanyaan yang ingin kami angkat mengawali pengajian ini, tasyakuran dan walimah semacam ini dilakukan oleh orang-orang sekarang, apakah karena memang orang tua kita dulu melakukan hal yang sama, atau mungkin memang ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk memberikan jawaban akan saya sampaikan satu riwayat singkat. Satu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang duduk di teras rumah. Tapi tentu kita jangan membayangkan kalau teras rumah yang dimiliki oleh Rasul seperti hanya teras rumah yang dimiliki oleh umat beliau pada saat ini. Sebab rumah Rasul itu sekedar rumah kecil yang berdampingan dan menempel kepada Masjid Nabawi. Ketika beliau sedang duduk, lewatlah seorang laki-laki yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf ini lewat, sedikit tercengang baginda Rasul, sebab beliau melihat sesuatu yang kemarin tidak tampak terjadi pada Abdurrahman bin Auf, tapi hari itu kelihatan oleh beliau. Dipanggillah Abdurrahman bin Auf itu oleh Rasul. Abdurrahman bin Auf, saya ya Rasul, coba kau sebentar kemari.
Barangkali gambarannya kalau sudah sebentar kemari kemudian dipersilakan oleh Rasul itu Abdurrahman untuk duduk. Ketika Abdurrahman sudah berada di dekat baginda Rasul, ditanya, Abdurrahman, saya ya Rasul, saya akan tanya sesuatu, tolong kau berikan jawaban bahwa di kuku tangan kirimu itu ada warna kekuning-kuningan, apa sesungguhnya yang telah terjadi pada dirimu? Dijawab oleh Abdurrahman, ya Rasul, salah satu dari kebiasaan orang Arab, kalau laki-laki dan perempuan itu sudah membangun tatanan kehidupan rumah tangga, ciri diantaranya yang sangat menonjol dan dikenal oleh masyarakat, kuku tangan kanan dan kiri diolesi dengan minyak kayu zafaran yang berwarna kekuning-kuningan. Mbak Titin makin gak ya hari ini? Makin. Pengantin lawas makin gak ya? Enggak. Jadi kalau pengantin baru pakai lumrah, kalau pengantin lawas pakai alhamdulillah, berarti pengantin lawas tapi ingin membawa suasana dalam kehidupan pengantin baru. Itu kan yang paling pokok. Jadi kalau bapak punya istri kok tangannya diolesi, oh barangkali memang pengen suasananya dibawa seperti suasana pengantin baru. Mas pengantin dan mbak pengantin, ketika Abdurrahman memberikan jawaban seperti itu, lalu apa yang disampaikan oleh baginda Rasul? Abdurrahman, saya ya Rasul, kau sudah menikah? Sudah. Sudahkah kau adakan walimah? Belum ya Rasul. Belum. Kalau belum, Abdurrahman bin Auf, sekarang adakan walimah walaupun hanya memotong seekor kambing. Ajaran yang disampaikan Rasul kepada Abdurrahman sesungguhnya ajaran yang disampaikan kepada kita. Adakan walimah Abdurrahman bin Auf walaupun cuma memotong seekor kambing. Bahasa yang diangkat oleh Rasul itu kambing. Artinya laksanakan walimah itu akan bergantung dengan kekuatan yang dimiliki oleh seorang manusia, tapi yang paling utama di dalamnya harus mengandung unsur ibadah. Hari ini kita mendapat satu pelajaran besar dari apa yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Pak Sahlan beserta keluarga, bahwa nuansa pada pagi hari ini mengantarkan kedua pengantin menuju satu tatanan kehidupan yang suci melalui jalan yang ditempuh pada hari ini mengisyaratkan kesejukan ketika ajaran Rasul dilaksanakan di dalam kehidupan. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, jadi adakan walimah walaupun hanya memotong seekor kambing. Kambing tidak Tirtonadi, tidak Harjonangun tempat saya, tidak di Jogja, tidak di Boyolali Pak ya, Boyolali, tapi nggak boleh dibahasakan ya Pak ya, dibahasakan Bajul Kesupen di Boyolali. Artinya kambing itu punya standar. Di tempat kita kambing ini paling banter 7 kg daging. Berarti ajaran yang disampaikan Rasul itu apapun yang dilakukan oleh kita tentu akan berangkat dari nilai-nilai kesederhanaan, sebab memang Rasul tidak mengajarkan apapun yang kita lakukan itu dalam kategori berlebih-lebihan. Adakan walimah sekalipun hanya memotong seekor kambing. Begitu pentingnya walimah, karena sesungguhnya walimah itu minimal ada 2 manfaat besar. Pertama, manfaat walimah yang dianjurkan oleh Rasul ini, bahwa hari ini Pak Sahlan beserta keluarga mengundang kanan kiri, Pak Kades, Pak Pembantu Penghulu, tokoh masyarakat, lingkungan, kenalan, teman, kerabat, diundang dalam rangka untuk menyaksikan apa yang menjadi pengumuman dari Pak Sahlan. Apa isi pengumuman itu? Bahwa putri beliau Adidah Titin telah resmi menjadi seorang istri
dia telah memiliki seorang suami, rahmat, hidayat, sarjana ekonomi, sah pernikahan mereka berdua baik menurut hukum agama maupun menurut peraturan pemerintah yang berlaku, sehingga keberadaan pasangan pengantin berdua ini diayomi dan dilindungi oleh undang-undang, dan pada akhirnya keberadaan keturunan mereka berdua akan memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat. Kalau pernikahan mereka berdua ini tidak diumumkan di tengah masyarakat, maka boleh jadi mereka berdua ini akan menjadi bahan pembicaraan orang lain, dan tidak mustahil akan muncul fitnah baik untuk mereka berdua maupun untuk kedua rumpun keluarga. Coba kita bayangkan, kalau besok pagi misalnya Mas Rahmat Ibnu Sina, ini kan sebuah nama yang luar biasa, siapa tidak kenal dengan tokoh yang namanya Ibnu Sina. Mas Rahmat Ibnu Sina ini ketika besok misalnya jalan bersama dengan Adinda Titi, biasanya kalau pengantin baru itu kalau naik motor Pak Kades kelihatan sekali, beda dengan kita pengantin lawas. Pengantin baru itu kalau naik motor Pak Titin, dok saya lihat kok agak liar-liar ini pengantin ini, rasa-rasa seperti ngantuk, karena memang alam hari ini sangat bersahabat. Yang kemarin-kemarin terang, benderang, panas luar biasa, tapi menjelang pernikahan mereka berdua sekarang redup, matahari pun enggan untuk memunculkan sinar, sehingga suasana hari ini memang sangat cocok buat pengantin baru. Sehingga mereka itu barangkali doanya di dalam hati, ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan hari lekas berlalu, malam pun tiba, hujan deras, listrik mati. Lo betul ngerti lo, kalau listrik mati, hujan deras itu lalu mereka mau apa? Saya tidak ngerti. Ini PR buat pengantin baru. Jawabannya jangan kemana-mana, tunggu kalau malam sudah datang. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, jadi ketika pengantin berdua jalan bersama naik motor lah, mau besok pagi jalan-jalan pengen lihat suasana PK12 ini. Sepanjang mata memandang, sepanjang itu mata melihat bagaimana tumbuh-tumbuhan padi menghampar luas menghiasi Tirtonadi. Ketika jalan, Mbak Titin pegangan perut. Biasanya kalau pengantin baru tuh Mbak Titin pegangannya perut, kaki nggak main. Kalau pengantin lawas tuh kaki. Tapi kalau pengantin baru itu perut. Kalau nganten lawas kok dipegangi perutnya, suaminya ngomong, istriku kok cepetan, kenapa? Sikit. Bahkan disuruh punggung. Nah kalau punggung ini pengantin sing rodo lawas tenang, gue cekalan titik. Ketika Mbak pengantin dan Mas pengantin naik motor, Mbak pengantin pegangan perut suaminya, Pak Kades lihat karena lewat rumah beliau. Apa kata Pak Kades? Luar biasa, memang pengantin baru ini. Tapi kalau pernikahan ini tidak diisyaratkan, tidak diumumkan di tengah masyarakat, lalu besok Adinda Rahmat Ibnu Sina jalan bersama dengan Titin, naik motor, tangan bersentuhan, pegangan perut. Apa kata orang? Kapan ya Titin itu menikah? Perasaan belum pernah dengar dia nikah, kok sudah boncengan berpegang tangan dengan seorang laki-laki. Yang muncul fitnah buat mereka berdua, dan fitnah itu juga untuk keluarga besar. Maka Islam mengajarkan, beritakan pernikahan itu ketika telah terjadi lewat walimah seperti pada hari ini. Satu. Yang kedua, bahwa Pak Sahlan sebagai orang tua, di mana kita tahu bahwa orang tua ini memiliki beberapa tugas utama yang berkaitan dengan anak. Ketika lahir diperintahkan oleh Rasul, berikanlah nama yang baik, sebab nama akan mengandung satu doa dan harapan untuk menuju sebuah cita-cita. Pengantin laki-laki pun oleh orang tuanya, oleh Pak Haji sudah diberi nama yang bagus. Mbak manten diberi nama yang bagus oleh orang tuanya sebagai modal untuk menggapai sebuah cita-cita. Kalau nama sudah diberikan bagus, tugas yang kedua orang tua adalah memberikan pendidikan. Sebab Allah mengisyaratkan di dalam Al-Quran untuk kita para orang tua, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, وَلْيَسَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ
dzurriyyatan di'afa. Hendaklah manusia merasa takut, bukan takut kepada manusia, bukan malu kepada tetangga, tapi takut kepada Allah. Kalau di belakang kemudian hari meninggalkan anak keturunan yang lemah di dalam kehidupan, berarti orang tua harus memberikan pendidikan. Dana biaya dikeluarkan oleh orang tua supaya anak mendapat warisan utama dari orang tua. Warisan yang itu tidak lain adalah ilmu. Ketika kecil diantarkan ke masjid, ke musola untuk ikut di bangku-bangku TPA, ke madrasah, ke sekolah yang lebih tinggi sebagai bekal dan modal untuk hidup di tengah masyarakat. Perkara kemudian nanti orang tua ada memberi sawah ladang, itu hal yang kedua dan ketiga. Tapi yang paling pokok, bagaimana orang tua setelah memberikan nama yang bagus diwarisi dengan ilmu dan pengetahuan. Itu sudah dilakukan oleh Pak Salam buat Mbak Titi. Saya dengar tadi gelar di belakang yang muncul adalah sarjana pendidikan. Yang laki-laki sarjana ekonomi. Urusan ekonomi, urusan Mas Rahmat, urusan pendidikannya Mbak Titin yang pegang selesai. Mas, sampean yang urusan ekonomi beres. Dari Sleman ke Belitang ini, laut pun kulewati, gunung pun kudaki. Jauh memang, tapi terasa dekat. Jalan berlubang tidak terasa, sebab pikiran Mas Rahmat dari hari kemarin, kapan ijab dan kabul itu dilakukan. Mas Rahmat, jun pangapunten, kita sampai noleh. Lu kok Mbak Titin malah melok noleh? Yang saya suruh noleh itu Mas Rahmat itu. Ya kalau Mas Rahmat noleh, Mbak Titin pura-pura diem aja. Mas Rahmat, opung kira-kira yang sering pakai orang enak sini dia Mas. Gak ada. Itulah takdir kata Pak Lurah tadi. Asam di gunung, garam di laut. Orang tua telah memberikan modal untuk pendidikan. Ilmu sudah diwarisi. Sehingga tugas berikutnya yang dilakukan oleh Pak Sahlan hari ini merupakan tugas paripurna. Dinikahkan sudah diserahkan. Nah, di masyarakat ini masih banyak yang wakil dengan pembantu penghulu, boleh. Ada yang langsung, bagus. Ketika ijab dan kabul itu Mas Rahmat, sebenarnya Pak Sahlan itu bukan tidak mampu untuk menjadi wali sendiri, tapi beliau itu merasa ada satu perasaan di dalam hati yang hari ini diungkapkan. Ketika ijab dan kabul itu terjadi, Saudara Rahmat Ibnu Sina, sarjana ekonomi, anak perempuanku Titin, aku nikahkan dengan engkau dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 1.762.010 rupiah kontan. Ketika kalimat ijab disampaikan oleh seorang wali atau disampaikan oleh pembantu penghulu selaku penyambung lidah dari seorang wali, sesungguhnya di dalam hati seorang wali itu ada perasaan begini, ya Allah, anakku Titin dari kecil kubesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Semua perhatian dan pengorbanan kuberikan untuk dia. Kuantarkan dan kuwarisi ilmu sampai dia memiliki gelar sarjana pendidikan. Ya Allah, hari ini anak perempuanku aku serahkan kepada seorang laki-laki yang bernama Rahmat Ibnu Sina bin Muhammad Hidayat. Mudah-mudahan ya Allah, suami anakku ini akan mampu berbuat seperti apa yang sudah kami lakukan. Syukur lebih baik dari apa yang sudah kucurahkan selama ini. Pengennya neteskan air mata, tapi orang tua menahan, terucap, terbayang dalam gambaran. Mas pengantin, hari ini kau kuserai seorang perempuan yang selama ini kubesarkan dengan cinta dan kasih sayang. Itulah sebabnya dalam walimah ini manfaat yang kedua dalam rangka untuk mohon doa dari seluruh masyarakat.
Sebab tatanan kehidupan rumah tangga yang ingin dibangun oleh kedua pengantin, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, tentu Pak Sahlan sadar betul ikhtiar dan usaha selama ini sudah diberikan kepada putrinya, hari ini diserahkan kepada seorang laki-laki. Harapan beliau sakinah mawaddah warahmah ini bukan cuma sekedar satu harapan, tapi akan menjadi kenyataan. Di situ diperlukannya dukungan doa dari seluruh masyarakat yang ada di tempat ini. Itu manfaat walimah yang kedua, mohon doa. Sebab untuk menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu tidak semudah ketika membalik telapak tangan. Mas pengantin, mbak pengantin, kita pengajian kita kan jam siji, sampai sanggup kurang mas. Lu nganten anyar, lu nganten lawas ulun. Mbak pengantin, mas rundingan jajal matur mbak Titin sama karo Mas Rahmat. Aku tak perlu suami ini gak apa-apa. Matur ngeten. Pengantin baru itu kan panggil suaminya mau kakanda boleh. Kalau Jogja ya kakanda lah. Jangan yayanku. Ya aku Jakarta. Kang Mas. Gimana urusan pengajian? Kata Mas Rahmat, tidak apa-apalah istriku, walaupun sampai jam 1 tidak apa-apa. Kita berapa ya sebenarnya? Oke. Nah, bisa nolak belum ketemu. Jam 12 selesai. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, itu kata Pak Kades. Semakin cepat, semakin bagus. Jangan berdele-dele supaya semua bisa berjalan dengan lancar, ilmu sedikit banyak akan dimiliki. Jam 12 selesai, berarti 2 keuntungan. Kata dokter, supaya badan kita tidak mudah sakit, makanlah tepat pada waktunya. Supaya dicintai oleh Allah dan Rasulnya, sholatlah tepat pada waktu. Jam 12 selesai, makan, sholat, cinta, dicintai oleh Allah dan Rasul. Kemudian badan kita insya Allah sehat. Mas pengantin dan mbak pengantin, itu tadi sekelumit tentang manfaat dari walimah, betapa orang tua memiliki satu kebanggaan dan kebahagiaan, bersyukur kepada Allah. Karena ternyata tidak setiap kita orang tua oleh Allah diberikan kesempatan untuk mengadakan acara walimah semacam ini. Ini tugas paripurna, tugas terakhir dari Pak Sahlan mengantarkan putrinya sudah masuk dalam jenjang rumah tangga, untuk kemudian tentu semua akan kembali kepada Mas Rahmat Ibnu Sina sebagai suami, sebab estafet tanggung jawab hari ini sudah dilimpahkan orang tua kepada penantu. Maka kado ijab dan kabul telah usai dalam rangka melahirkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang tentrem ayem. Kata orang Jogja, gemah ripah loh Cinawi, toto titi tentang kartu raharjo. Mas manten, kalau ingin tentrem ayem, gemah ripah, Rasul memberikan konsep, dan tentu kita tidak boleh lari dari konsep yang diberikan oleh Rasul. Akan muncul berbagai macam tugas dan kewajiban, baik bagi seorang suami dan seorang istri. Inilah pembicaraan saya tahap kedua dalam pengajian ini. Pertama, Mas pengantin, sampean punya tugas yang tidak ringan. Ayyada'amaha idza ta'imah. Kado ijab dan kabul telah selesai. Mas Rahmat menjadi pimpinan dalam rumah tangga sebagai seorang sopir membawa penumpang menuju ke Pulau Harapan. Punya tanggung jawab yang tidak kecil, tanggung jawab yang cukup besar. Pertama, ayyad'amaha idza ta'ima, seorang suami harus mampu mencukupi kebutuhan istri yang berkaitan dengan urusan makan. Satu, Mas pengantin, makan ini kelihatannya remeh, padahal banyak rumah tangga yang gagal dan kandas tidak sampai ke Pulau Harapan karena seorang suami tidak mampu mencukupi hajat keperluan istri dan keluarga yang berkaitan dengan urusan makan.
Jadi kalau Mas Manten udah dapat rezeki, kasih ke istriku, ini jatah untuk makan. Kata Mbak Titin, Mas, selama aku kenal dengan engkau, aku belum paham betul tentang apa kesukaanmu urusan makan dan minum. Ini kan yang sudah jarang terjadi di pengantin lama. Jarang ibu-ibu kalau mau masak itu bilang sama suami, itu jarang. Yang banyak kalau dia senang gori, ya sudah seminggu gori terus. Padahal suami paling bengok dengan urusan gori. Kapan Mas Rohmat balik, kata Mbak Titin, Bang makan gori. Begitu balik lagi, Bang gori. Makanya Mbak Titin, nanti kalau sudah selesai acara, datang saat untuk makan siang, Mbak Titin bolehlah bertanya dengan bahasa yang lembut, bahasa yang menyentuh perasaan. Wahai suamiku, kira-kira kalau siang begini, abang pengen makan dengan apa? Biar aku istrimu pertama mengambilkan makanan setelah kita membangun rumah tangga. Mas Rahmat menjawab dia kira-kira. Kalau nanti Mbak Titin bilang begitu, Bang, suamiku, apa lauk yang kau inginkan biar aku yang mengambilkan. Biasanya kalau nganten anyar itu daging separuh aja, nasinya dikit ya, itu nganten anyar. Walaupun makan dikit itu dibawa oleh perasaan gembira, itu udah kenyang, nggak makan nggak apa-apa. Nah ini yang nganten lawas. Udah maaf, jarang kan Pak kita nih. Kapan balik ke rumah istri ngomong, Bang makan dengan apa hari ini Bang biar aku yang ambilkan. Yang banyak itu begini, istriku aku makan, ya manganon. Tolong jiko lalu mau dewi neko-neko, jiko dewi lawi apa, gelem kuih, ora gelem kuis. Yang berikon loh, kalau kita nanti enggak. Suami balik mau makan, laporan istriku, aku makan loh. Apa lonya? Yuk ini ngisor tutup nasi, ambil nggak apa-apa. Bahkan ada kok seorang istri bilang, Bang silakan makan, ini daging ambil, ngiling-ngiling, oh anak itu umani. Ini kan remuk perasaan dalam macam ini. Bukan karena hidangan baik dan tidak, tapi istri ketika sudah masak, Mbak Titin, suguhkan dengan akhlak. Coba Pak, ketika Pak Haji yang dari Sleman kemarin datang ke sini kan mampir di restoran, betul Pak Haji ya? Ketika di restoran itu baru masuk saja, belum makan sudah seneng kok. Mangga Pak silakan katuran. Kita disuruh duduk, dia berikan kursi. Mangga Pak silakan katuran duduk kita. Ini contoh Pak. Sudah duduk itu lalu dia bilang, Bapak makan? Iya. Keluar, gerak. Sudah keluar makan, Pak monggo silakan makan. Padahal kita bakal bayar besar, bakal bayar mahal. Tapi cara nyuruhnya monggo Pak, lahap kita makan, disuguhi dengan akhlak, dengan senyum, dengan bahasa yang menyentuh. Selesai makan total banyak. Jadi Mbak Titi, sekalipun yang dimasak itu misal, saya minta maaf, kadang-kadang yang dimasak kangkung dicampur dengan tempe yang dirajang, dihiasi dengan cabai hijau, dengan cabai merah 50.000 sekilo. Tapi nyuguhkannya dengan akhlak. Mbak Titin bilang, Mas, kaulo badhe matur sedaya kelepatan nyuwun pangapunten. Kata Mas Rohmat, maturo ngeten lho Mas, pangapunten nggih niki namung wonten sayur kacang campur tempe, campur kangkung, tahu goreng sambal terasi. Kata Mas Rohmat, istriku, sekalipun cuma sayur kangkung yang kau hidangkan pada hari ini, aku merasakan bahwa yang kau berikan adalah bukahan hati. Hati itu kan lauk yang nikmat. Sehingga keluar habis makan, seret ditanya, apa Mas Rahmat? Selilitan apa? Hati titik pada kangkung. Itu kan karena faktor menyuguhkannya. Ini PR untuk pengantin lawas. Maka Rasul mengajarkan urusan makan itu bisa menjadi sarana mengantarkan kita menuju keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Satu hari paling tidak Mas Manten itu
diupayakan. Kalau memang mampu, paling tidak sekalilah sehari itu bisa makan bersama. Jadi Mas Manten, tugas sampean yang pertama, ayat amaha ila ta'imah, kau berikan makan kepada istrimu dengan tolak ukur, cara mencarinya dengan cara yang baik, cara yang halal, apa yang didapatkannya pun dengan cara yang halal. Insya Allah merupakan sumber energi yang akan melahirkan kekuatan sehingga memudahkan kalian berdua untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu Mas pengantin. Iki napa Pak? Iki kalau lungguh pun duit nangil Mas pengantin sama apa-apa ya ora ya. Nah, Mas Roma walaupun saya nggak minum nggak apa-apa. Tapi kemarin itu saya pernah ngisi pengajian di satu tempat, itu pengantinnya minumnya M150 Pak Lurah. Jadi saya dikasih air putih, pengantinnya itu 150. Saya mikir, oh saya ngerti panitia. Kenapa? Pengantin perlu energi dan kekuatan. Pas pengantin nggak buat M150. Ini urusan makan, urusan minum, tanggung jawab sampai yang pertama. Nggak lagi Mbak Titin minta sama Pak Sahlan, nggak lagi minta sama orang lain, tapi tanggung jawab mulai hari ini. Kalian sudah mendapatkan tanggung jawab besar. Yang kedua, wa yaksuha idza tasha. Mas pengantin punya tugas untuk mencukupi urusan pakaian. Makanya kalau orang Jawa itu kan ada istilah bugo, busono, wismo, turonggo, itu kan ada. Pertama adalah makanan, yang kedua adalah pakaian. Mas Manten kalau melihat istrimu cakep kayak hari ini seneng gak kira-kira? Seneng. Pak Manten nanti sambil rebah-rebah, Pak Manten bilang sama Mas Rahmat begini, Mas, kula jematur nek ana kliru yo ngapura. Matur Mbak Titin, ngeten lho Mas. Kalau sampean melihat aku satu hari cantik kayak begitu seneng, waduh istriku luar biasa. Kau laksana bidodari yang turun dari kayangan di Tirtonadi, ku cari jauh dari Sleman. Lalu sampai seneng nggak kalau saya cantik sepanjang masa seperti? Waduh seneng. Kalau seneng Mas modeling. Jadi apa loh? Suami banyak yang pengen istrinya cantik, tapi urusan bedak, urusan make up, urusan pakaian suami tidak memperhatikan. Bang, ada apa? Bedakku habis, lipenku habis. Ya sudah beli bedak bayi. Kalau bedak yang dipakai bedak bayi, ya mana mungkin aku cakep seperti Mbak Titin hari ini. Jadi maksud saya bapak pengantin lawas, kalau istri sekali-kali bilang, Bang, tolonglah Bang, lipen belikan, jangan 1.300 seumur-umur. Kali-kali bawalah ke pasar belikan merek Isabella atau Avon. Tapi di Tirtonadi banyak kok Avon itu di sawah. Avon. Ini loh Mas Manten. Pengen cantik, pengen sehat, pengen rapi, kelihatan indah, dandani, kasih pakaian. Dan Mas Manten jangan kaget loh, wanita itu urusan pakaian dan dandan lebih banyak ketimbang laki-laki. Kalau laki-laki itu kan serba ngirit. Peci beli tahun lalu dipakai hari ini nggak apa-apa. Baju saya sudah hampir 3 tahun saya pakai hari ini nggak apa-apa. Tapi kalau kaum wanita, Mas Rahmat, mau kondangan pengen ganti kerudung, ada pengajian pengen ganti serandal, sehingga boleh jadi besok pagi ada acara tuh hari ini ngajukan proposal buat suami, Bang ada apa? Besok kondangan tuh, ya sudah berangkat. Kerudung Bang sudah kupakai 2 kali, nggak apa-apa kan 2 kali, malu Bang, akhirnya ngambil tukang kredit. Mas Manten ini besok pagi bolehlah diajak ke Gumawang. Pak Titik, suamimu besok diajak ke Gumawang, naik motor, naik mobil silahkan Bang, kita jalan-jalan ke kota metropolitan. Ke Gumawang. Sampai Gumawang, tunjukkan tempat orang jual urusan make up. Pak Titik bilang, Bang silahkan mau beli yang mana? Pak Titik mau ambil sebanyak-banyaknya. Kemudian membayar. Kata Mas Roman, istriku ada apa? Berapa habis kita belanja? 500.000 Bang. Waduh, duitku cuma aku bawa 200, yang 300 ketinggal di rumah. Kata Mbak Titin, Bang, bahagiamu bahagiaku, kekuranganmu kekurunganku. Sudahlah aku yang nutupi, aku ganti nanti di rumah. Alah Bang, ganti-ganti gak apa-apa. Kata Mas Roman, jadi ya kuwi sing tak karepi. Indah kan dalam rumah tangga itu? Cukup
Cukupi menurut kadar kesanggupan seorang istri. Gak boleh minta sesuatu yang di luar jangkauan seorang suami. Kalau suami selalu saja diminta sesuatu yang suami tidak mampu melakukannya, boleh jadi suami beragama tapi dia akan rapuh di dalam berpegang teguh kepada kekuatan agama. Kalau istri selalu minta, bang kalungku sekilo, bang minta 2 kilo, bang minta ini itu segala macam, sementara suami tidak sanggup, ujung-ujungnya tidak mustahil seorang suami akan melakukan pelanggaran demi untuk mencukupi keperluan istri. Inilah yang dilarang oleh agama. Mas Manten, jadi kalau istrimu minta pakaian, sampean harus ingat bahwa pakaian itu cuma 2 manfaatnya. Pertama, pakaiannya tidak untuk menutup aurat, maka suami tentu akan tidak memenuhi permintaan istrinya. Tuh ya Mas Manten. Yang ketiga, wala yukabbihu. Mas Manten itu nggak boleh tuh. Pak Manten juga nggak boleh memberitakan, membicarakan kekurangan masing-masing. Kalau baru 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun rumah tangga dibangun itu kekurangan belum banyak terjadi. Misal besok Mas Manten jalan, tahu-tahu kaki istri sampean itu tersatuk batu, lalu minta tolong, Mas Rohman, ada apa? Jempolku lu kena batu. Saya yakin kalau pengantin baru lekas ambil sapu tangan, dihapus itu darah, lalu berkata, hati-hati istriku kalau jalan lain kali supaya tidak tersatuk batu. Nah kira-kira pengantin lawas berikut ya Pak? Jalan bareng, istrinya tersatuk batu, keluar darah, lalu ngomong, Bang, ada apa? Sanduk batu. Berikut Pak yang jawab kira-kira Pak. Umumnya ngantin lawas, umumnya. Nah, kan macam-macam bahasanya. Apa? Syukur, dimeripat bedelok, macam-macam loh. Tapi kalau di tempat kita, insya Allah suami berkata, istriku lain kali kalau jalan hati-hati. Itu ya Mas Manten. Besok akan muncul kekurangan. Nanti malam Mas Manten dan Pak Manten tidur. Ketika tidur kebetulan Mas Rohmat ini berdengkur. Dengkur itu kalau bahasa Jermannya ngorok. Jerman itu kan di Kauman, bahasa Sleman berarti kan berdengkur. Ketika berdengkur itu Mbak Titin bilang, tengah malam jam 2 Mas Manten berdengkur. Apa kata Mbak Titin? Wahai suamiku, dengkuranmu malam ini bagaikan musik penyejuk hati. Luar biasa. Mas Rohman, Mbak Titin ini luar biasa, asli luar biasa. Suami tengah malam berdengkur, Mbak Titin ngetika, wahai suamiku, dengkuranmu malam ini bagaikan musik penyejuk hati. Besok gak usah cerita sama orang lain. Ini kan banyak dalam tatanan rumah tangga. Di rumah ada kekurangan dikit, kurang berambang, kurang micin, sudah cerita sama orang lain. Satu RT tahu semua, persoalan belum tentu bisa diselesaikan, tapi aib kita sudah diketahui oleh orang banyak. Jadi Mbak Titin, Mas Rohman, kalau ada sesuatu yang kurang di antara kalian berdua, kalian tidak ada di rumah, tahu tuh Pak Salan datang atau Pak Haji datang, mertua datang, orang tua datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kata Pak Salan, Tim, gimana rumah tanggamu? Waduh Pak, suami saya rumah tangga baik. Ada nggak kekurangan? Nggak ada Pak. Beras? Beras masih ada, nggak kurang, nggak, alhamdulillah. Syukur kalau macam itu. Kata Titin, syukur apa Pak? Bapak balik ronde kedua aku mulai. Lagi ada persoalan tapi nggak langsung disampaikan orang tua. Ini nanti hidup di perantauan, misalnya ada beras habis lalu kirim surat, Pak beras habis, Pak ini. Yang namanya sama orang tua itu nggak usah minta, ngerti orang tua itu. Berbuat yang terbaik kepada orang tua, tunjukkan akhlak, tunjukkan bahwa kalian berdua harmonis membangun rumah tangga. Yakin orang tua sudah tanggap, ngerti apa sesungguhnya yang menjadi keinginan dari seorang anak. Misal begini, misal ketika nanti Mbak Titin ke Sleman, Mbak Titin kan nggak mustahil kan bulan madunya nanti katanya mau ke Sleman. Nanti kata Pak Pembantu Penghulu naik helikopter di Sleman bulan madu. Di tempat mertua Mbak Titin ngerti tenang kalau Pak Haji dan Bu Hajah
8 pagi dibuatkan minum, buatkan sarapan. Habis subuh Pak manten ini berdoa, ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan Bapak Ibuku di Sleman memberikan kesehatan, memberikan kemudahan. Lah Pak Haji Muhammad Hidayat itu yang dengar Mbak Titin berdoa seperti itu, pagi-pagi dipanggil Adinda Titin, Tin sini dulu, ada Bapak. Ibu mana? Ibu di luar. Tolong Ibu suruh ke sini. Disuruh masuk, ibunya ngomong, Pak Haji itu, Tin, aku sangat bersyukur, berbahagia sekali. Kau tiap hari, tiap saat doakan aku, Bapak dan Ibumu. Ayo Duk, besok jalan-jalan. Ada apa Pak? Tak tuh ada motor, ada koko. Duh, ngomong ke motor. Waktu Mas Rahmat berada di Tirtonadi, malam pagi-pagi tahu tuh ada rumput yang berserakan, sapu. Ada yang nggak beres dibersihkan. Tiap hari berdoa, syukur Mas Manten besok pakai adzan subuh di masjid, nih sanggup hebat. Sanggup Mas Manten? Mas Manten, Mas Rahmat, nanti malam jam 3 sampean bilang sama istrimu, istriku maksud hati ingin tidur sampai pagi bersamamu, tapi aku pengen adzan subuh di masjid atau di musola. Apa kata Mbak Titin? Mbak Titin, nah, berangkat adzan subuh. Pak Salan yang ngerti tahu, ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah. Mantuku yang baru ini subuh azan pada pengantin baru. Kalau nganten lawas azan subuh, aku nggak heran. Ini nganten baru azan subuh. Anakku, ada apa-apa? Kayak sawan yang pojok seprapat tertuh nanti pengen berapa? Ya Allah, modal azan untuk seprapat. Orang tua tuh nggak usah diminta. Kalau orang anak memang tahu berbuat yang terbaik kepada orang tua sudah punya pemikiran tersendiri. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, kalau ada kekurangan di antara kalian berdua, jangan mudah untuk diberitakan kepada orang lain. Sebab yang banyak di masyarakat itu muncul kurang dikit cerita, sehingga hanya kurang kampung, kurang garam saja. Satu RT tahu semua. Yang keempat, Mas Manten, wala yadribal wajah. Mas Manten, saya titip pesan saya dulu. Kalaupun sampai nanti sedang jengkel dengan istrimu, ada masalah, wala yadribal wajha, jangan sampai seorang suami memukul istri, apalagi yang dipukul adalah muka. Ya, Mas Manten, jadi walaupun jengkel, sebab ngeten Mas Manten, istri itu kalau awal rumah tangga dibangun itu belum banyak perubahan, tapi buat pengantin lawas sudah punya pengalaman. Saya tidak akan bicarakan orang, tapi saya bicarakan istri saya sendiri. Istri saya orang Jogja, dari Pengasih Kulon Progo. Dulu waktu saya nikah pertama itu kalau nggak setabuk begini nggak ada omongan. Saya bilang, istriku aku mangkat, nggih, tidak akan sugeng. Tapi sekarang Mas Manten, kalau saya bicara satu kalimat, setengah kaset memberikan jawaban. Sekelimat saya ngomong setengah kaset. Itu istri saya deh. Jadi kalau saya bilang istriku kalau masak itu dengan ikhlas, bahasanya ikhlas piye Mas? Sampai ngarep TV, tengok-tengok, minta kopi, aku perusuk. Satu kalimat diberikan nasihat, setengah kaset memberikan jawaban. Kalau Mbak Titi nanti banyak ngomong, Mas pengantin, tolong kau terima dengan lapang dada. Perubahan itu terjadi bukan karena sifat buruk yang dimiliki oleh seorang istri, biasanya diakibatkan saking banyaknya pekerjaan. Laras bu, nanti lawas, saking katai pekerjaan. Bangun tidur sudah kerja, siang kerja, sore kerja. Tuh Mas Manten, jadi kalau ada persoalan, selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kalian berdua tidak mampu menyelesaikan, panggil kedua rumpun keluarga untuk menyelesaikan masalah itu. Dan kekurangannya tidak mudah untuk diberitakan kepada orang lain. Sekarang ke Mbak Titi. Kalau Mas Manten sudah memberikan yang terbaik, kecukupan jasmani sudah diberikan, kecukupan rohani juga menjadi tanggung jawab Mas pengantin. Berikan kesempatan istri untuk mengambil bagian di tengah masyarakat, hadir di majelis taklim untuk menambah ilmu, ajak istrimu untuk taat melaksanakan ibadah. Pak Manten, dunia ini perhiasan. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah.
Dunia ini adalah perhiasan, tapi sebaik-baik dari perhiasan al-mar'atu sholihah, istri yang sholihah. Jadi kalau ingin rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, harus memiliki seorang istri yang sholihah. Ciri pertama, Mbak Titin, istri yang sholihah itu kalau dipandang suami menyejukkan hati. Mbak Titin berdandan, niatkan untuk membahagiakan suami. Sekalipun di masyarakat sering salah kaprah. Kondangan, pengajian, mau tampil begini, dandan ya Bu ya? Iya. Tapi kadang-kadang di rumah berhadapan dengan suami, kadang-kadang istri itu tidak berdandan. Suami balik dari kerja. Ya siapa tahu nanti Mbak Titin pas di rumah lagi cuti, Mas Rohmat tugas. Mas Rohmat balik dari tugas lihat Mbak Titin belum mandi, bibir pucat, rambut acak-acakan, baunya kurang wangi. Tentu Mas Rohmat berkata dalam hati, kok apes banget aku hari ini ya. Tapi kalau Mas Rohmat ketuk pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mbak Titin buka pintu, plang, waduh suamiku pulang, sehat gak suamiku? Mas Rohmat lihat istrinya bibir kemerah-merahan bak semangka, pipinya datar kasih dempul, alisnya agak lantis dikasih sepidol, senyum merekah. Apa kata suami? Istriku, kau memang bidodari yang menyambut kedatangan suami. Wah iya. Makanya dandanan seorang istri, akhlaknya seorang istri, berikan kepada suami. Ini berangkat dari niat. Banyak orang yang dandan ketika meninggalkan rumah untuk bepergian, tapi ketika di rumah melupakan hal yang semacam itu. Sekalipun polanya nggak sama, Mbak Titin. Yang penting kalau suami balik dari kerja dipandang suami nyenengke, oh suamiku senang, saya model begini. Lakukan sepanjang tidak bertentangan dengan perintah agama. Oh dandan yang rapi, yang rapat, menutup aurat, bibir buat merah dikit, nggak apa-apa. Upayakan ketika suami memandangnya bukan cuma lahiriah tapi batiniah, akhlak yang paling pokok dan utama. Apalah arti bibir dibuat merah, apalah arti pipi dibuat datar kalau tidak diimbangi dengan akhlak yang terpuji yang dimiliki oleh seorang suami. Mbak Titin, kata Rasul, istri yang baik itu kalau dipandang oleh suami, berbicara dengan suami, sanggup menundukkan pandangan mata. Jadi tidak menatap suami terlalu tegang, tapi sanggup menundukkan pandangan mata, sebuah isyarat bahwa istri itu memiliki akhlakul karimah, akhlak yang sangat mulia. Yang kedua, Mbak Titin, kalau diperintah nurut. Sepanjang memang perintah itu tidak bertentangan dengan hukum agama dan peraturan pemerintah, itu kunci. Suruh gini, insya Allah lakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, jagalah dirimu ketika jauh dengan suami, berdoalah untuk suaminya, kemudian membangun cinta dan kasih sayang ketika berada dalam kedekatan. Tiga, insya Allah Mbak Titin sudah mampu menjabarkan dengan sebaik-baiknya. Mas Rahmat juga mampu menjabarkan dengan modal ilmu yang dimilikinya. Insya Allah kalian berdua akan semakin mudah untuk membangun bahtera rumah tangga. Tapi kunci utama bahwa kedua rumpun keluarga telah selesai mengantarkan kalian berdua menuju tatanan kehidupan rumah tangga, sehingga kalian berdua harus mampu hidup berdikari, mandiri, berdiri di atas kekuatan yang kau miliki, sebab sudah cukup banyak modal dan bekal yang telah diberikan oleh kedua orang tua. Terakhir, Mas Manten dan Pak Manten, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Kalian berdua dimanapun nanti hidup, apakah di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, atau dimanapun, satu hari kalian 5 kali melaksanakan sholat. Jangan pernah lupa doakan kedua ayah dan ibu. Di sholat doa. Nanti siang, entar lagi sholat duhur.
Mas Rahmat ambil sajadah, Mbak Titin ambil sajadah di posisi belakangnya. Sholat pertama berjamaah suami dan istri, jangan pernah lupa doakan orang tua. Sebab ketika kalian sanggup dan mampu berbuat yang terbaik kepada orang tua, baik orang tua yang di Tirtonadi maupun orang tua yang di Sleman, maka Allah akan memberikan ridho dan kemuliaan. Banyak orang yang gagal dalam hidup karena orang tua tidak memberikan ridho kepadanya. Orang tua tentu tidak berharap diberikan balasan materi, dan melihat sampean berdua hidup bahagia, tentrem, taat melaksanakan agama, bermanfaat bagi masyarakat, mendoakan orang tua yang ada di Tirtonadi dan Sleman sudah sungguh merasa bersyukur kepada Allah. Syukur sekali-kali di bel, lagi ngebel nggak sempat SMS, tapi sangat bijak kalau dengan orang tua lebih baik di bel, jangan di SMS. Kepepet ya di SMS. Ketika Mbak Titin nge-SMS Pak Sahlan, Pak, pripun kabari ketika nanti berada di rantau? Alhamdulillah baik-baik. Tapi Pak Sahlan mikir, jika anakku SMS, jelas dulu tulis ngepres. Orang tua yang dapat SMS itu kadang-kadang pikirannya, wah itu tulis ngepres. Padahal tidak, kan nggak sempat ngebel saja pakai SMS. Minimal ada kabar, ada berita, doakan, berbuat yang terbaik, sambung silaturahmi antara keluarga Sleman dan keluarga Tirtonadi, sebab kalian berdua merupakan jembatan penghubung yang sangat kokoh, baik dan tidak tergantung kepada kalian berdua. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, sampai ini saja barangkali pengajian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Bahwa mas pengantin dan mbak pengantin setelah membangun rumah tangga ini punya tugas yang tidak ringan, tapi sekalipun berat, niatkan karena Allah, yakin Allah akan memberikan pertolongan, dan pada akhirnya kalian akan diantarkan menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan insya Allah kalian berdua oleh Allah akan dikaruniai keturunan yang soleh dan solihah. Akhirnya marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hajat dari Bapak Sahlan beserta Ibu dan pihak besan pada hari ini oleh Allah akan dicatat sebagai amal soleh. Doa kita dikabulkan untuk kebahagiaan pengantin baru dan kebahagiaan pula buat kita pengantin lama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah, wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha, wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Issatur Ridha. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di akhir tasyakuran dan walimah pada kesempatan ini kami bermunajat bermohon kehadirat-Mu, kiranya Kau antarkan pasangan pengantin baru ini menuju tatanan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah di bawah kasih dan sayang-Mu. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada mereka sebagaimana Engkau telah memberikan kemudahan kepada kami semua yang hadir dalam kesempatan ini. Ya Allah, anugerahkan kepada mereka nikmat
nikmat yang kau ridhoi, nikmat yang mengantarkan mereka berdua menuju kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Berikanlah kepada mereka berdua ya Allah keturunan yang soleh dan solihah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah kami ya Allah para suami yang sayang kepada istri. Jadikanlah kami ya Allah para istri yang taat dan patuh kepada para suami. Ya Allah jadikanlah kami orang tua yang sayang dan bertanggung jawab kepada anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak yang berbakti kepada ayah dan ibunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Selamat menempuh hidup baru kepada Mas Rahmat dan Mbak Titi. Semoga Allah memberikan kebahagiaan. Kurang lebih saya mohon maaf, pada Allah saya mohon maghfirah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja